Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari Minggu ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kita juga sebenarnya dengan pesta pembaptisan Tuhan, kita merayakan komitmen kita percaya pada Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, dan kita rayakan pembaptisannya pada hari Minggu ini. Memang ada perbedaan antara pembaptisan Yesus dengan pembaptisan yang kita terima. Tujuan pembaptisan Yesus adalah memaklumkan keilahiannya, bahwa dia adalah putra Allah. Dia datang dari Allah. Dia diutus oleh Bapanya di surga. Dan itu diawali dengan kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah sosok yang amat berkuasa karena ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Sedangkan Yohanes membaptis dengan air. Lalu kemudian kalau baptisan kita manusia, khususnya baptisan dalam gereja Katolik tentu saja bermakna pertobatan, bermakna pertobatan. Maka kalau ingat, baik bayi yang dibaptis maupun orang dewasa yang dibaptis, selalu ada pertanyaan tentang pengakuan dosa ini, supaya terjadi pertobatan di dalam diri kita untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Bermakna pertobatan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memang baptisan bagi kita adalah awal untuk menjadi umat Kristiani, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi dengan pertobatan itu dikatakan kita mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Kita meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup kita diperbaharui oleh Yesus yang kita terima dalam pembaptisan itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai pengikut-pengikut Yesus kita bahagia. Bahagia kenapa? Karena kepercayaan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia mengikuti Yesus. Kita tidak sia-sia, kita tidak percuma mengikuti Yesus dalam kehidupan beriman kita. Nah, ini perlu disadari dengan baik. Makanya saya sedikit menekankan tadi baptisan dalam gereja Katolik. Memang ada perbedaan dengan baptisan dalam beberapa gereja denominasi Kristen yang lain. Saya pernah menjelaskan, kalau baptisan di gereja Protestan itu berarti Protestan murni, bukan sekte-sekte yang lain, itu sudah diterima di dalam gereja. Tinggal yang akan masuk gereja Katolik diterima secara resmi. Tetapi baptisan dalam gereja-gereja denominasi yang lain, hampir banyak dari mereka masih perlu dibaptis secara Katolik. Justru untuk menyadarkan pada pertobatan ini, bahwa kita akan menerima Tuhan, menerima Yesus dalam kehidupan kita, dan komitmen ini menjadi awal dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan yang memanggil kita. Hal lain, ada seorang umat yang sudah lama meninggalkan gereja Katolik, bahkan sudah pergi dengan berbagai denominasi yang lain. Suatu saat dia kembali dan mengatakan, saya mau kembali ke gereja Katolik. Apakah saya perlu dibaptis? Lalu saya tanya, kamu dibaptis di mana dulu? Oh, di gerejanya. Kamu tidak perlu dibaptis, karena baptisan yang kamu terima tidak pernah hilang. Yang terjadi adalah baptisan itu mati, tenggelam di dalam kehidupanmu,
karena tidak berkomitmen mengikuti Yesus yang kamu terima dalam baptisan gereja Katolik. Maka yang harus dibuat adalah kembali kepada poin pembaptisan kita, melaksanakan pertobatan. Pertobatan yang dibuat itu berarti pembaharuan janji baptis supaya baptisan ini hidup kembali, tumbuh kembali, mendapatkan hati, kalau mau dikatakan mendapatkan semangat dalam diri orang itu supaya dia bangkit, dia hidup kembali. Kita berbahagia sebagai pengikut Yesus. Mengapa kita berbahagia? Karena Yesus adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Kalau dengar pada awal perayaan misa malam Natal ada nubuat tentang Yesus yang adalah anak Allah ini. Dan dalam bacaan tadi dikatakan, lihat itu Tuhan Allah. Menunjuk kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Maka dia berkuasa untuk mengampuni, berkuasa untuk mengusir setan, berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan orang mati dihidupkan, dia berkuasa. Maka sekali lagi kita bahagia menjadi pengikut Yesus. Juga di lain pihak, melalui pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, Yesus sebenarnya menunjukkan kebesaran Allah Bapa yang mengutus dia, dan kebesaran Allah Bapa walaupun kita jatuh dalam dosa, dia mengasihi kita. Dan kasih yang tidak terbatas ini kemudian terjadi dalam diri Yesus. Dia hadir, dia lahir di tengah kita dan kemudian mengajarkan kebenaran Injili kembali kepada kita supaya kita boleh memperoleh keselamatan itu, tidak hilang dari kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dengan kita dibaptis, dan ini jangan kita lupa, dengan kita dibaptis kita bersaudara dengan Yesus. Bersaudara. Bahagia ya, boleh bersaudara dengan Yesus yang adalah Tuhan. Ya. Maka para pembina calon baptis, kalau sementara persiapan lalu mengajak entah orang tua, entah saudara-saudara kita yang sudah dewasa yang mau dibaptis, diminta untuk mencari nama baptis. Nama baptis. Dan kalau lihat dalam gereja Katolik, jarang sekali nama-nama dalam gereja Katolik menggunakan nama-nama perjanjian lama. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang Protestan, cukup banyak yang menggunakan nama baptis perjanjian lama, Melkisedek, apa segala macam. Tapi kalau dalam gereja Katolik menggunakan nama-nama dalam perjanjian baru, justru karena Yesus ini yang sudah lahir bangkit. Dan kita mau mengikuti dia, Yesus ini, dalam kehidupan beriman kita. Ya. Ada yang mempunyai nama-nama rasul-rasul, ada yang mempunyai nama santo-santa yang lain. Mereka adalah saudara-saudara Yesus yang sudah bersama dengan Yesus dalam kerajaan Allah di surga. Dan mengapa kita memilih atau diminta untuk mempunyai nama-nama baptis ini? Justru supaya kita mengikuti teladan hidup iman, teladan hidup beriman mereka. Dan kalau tanya bagaimana teladan hidup beriman mereka, ada yang dijalani dengan penuh penderitaan. Tetapi walaupun dengan penuh penderitaan, poin tadi, mereka berbahagia menjalani kehidupan yang penuh penderitaan itu justru karena komitmen mereka pada Yesus yang diikuti, pada Yesus yang adalah Tuhan, pada Yesus yang juga menerima pembaptisan di dalam kehidupannya. Rahmat sakramen baptis yang telah kita terima menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan
sebagai saudara dari Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kadang-kadang kita ketemu teman yang sudah lama tidak ketemu. Pada saat ketemu, akrab sekali karena rindu untuk bertemu. Tidak hanya sahabat, tetapi sudah sebagai saudara. Nah, tadi saya mencamkan supaya kita ingat baik-baik bahwa kita bersaudara dengan Yesus. Supaya persaudaraan ini menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi berahmat, maka senantiasalah menyapa saudara kita itu ialah Yesus. Sapa dia. Dia selalu menyapa kita, tetapi mungkin kita yang kadang-kadang lalai menyapa Yesus dalam kehidupan ini. Ataukah mungkin juga kita menyapa dia pada saat-saat di mana kita membutuhkan dia. Pada saat kita berjalan biasa-biasa saja, kita lupa bahwa dia adalah saudara kita. Ya. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat sakit dan seterusnya, ternyata ada saudara saya Yesus. Baru kita ingat, kita mohon pertolongan dari Yesus. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ingat kembali, alami sendiri, bahkan kalau perlu baca kembali apa teladan dan semangat iman dari santo-santa yang menjadi pelindung baptis kita. Ya. Seperti pelindung paroki kita, Santo Fransiskus Assisi. Ya. Apa yang diteladankan oleh Santo Fransiskus? Dia bersahabat dengan alam, dengan ciptaan Tuhan yang lain. Apakah kita sebagai warga umat Santo Fransiskus Assisi membangun kehidupan seperti Santo Fransiskus itu? Ya. Mungkin nama baptis kita juga perlu kita renungkan lebih jauh ke sana. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, seraya kita bangga menjadi pengikut atau mengikuti Yesus, mari kita juga menanam semangat kesadaran beriman kita bahwa kita bersaudara dengan Yesus sendiri. Mari kita sebagai saudara ini juga dengan setia menjalani kehidupan beriman kita, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik sebagaimana telah dikerjakan oleh Yesus untuk mempertobatkan manusia-manusia supaya kembali bersatu, kembali berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka seraya kita bersyukur, kita telah menjalani masa Natal mengenangkan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Hari ini adalah hari dari masa Natal. Besok kandang Natal sudah akan dibongkar, kita mulai dengan hari-hari biasa dalam kalender liturgi. Tetapi kita percaya dengan bimbingan dan rahmat baptisan yang telah kita terima, kita akan menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus bersama kita. Semoga demikian. Amin.